Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Muatan Bahasa Indonesia kelas 4. Nah, menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung itu biasanya kita harus mencari di setiap paragraf. Sebelum kita membahasnya, kita harus bahas dulu apa sih paragraf. Paragraf atau alinea adalah suatu bentuk bahasa yang biasanya merupakan hasil penggabungan beberapa kalimat. Paragraf biasanya dibuat di baris baru dengan 5 spasi, sehingga tulisannya terlihat menjorok ke dalam. Contohnya sebagai berikut. Nah, kalian bisa lihat di barisan paling atas, kalimatnya agak menjorok 5 spasi ke dalam, sehingga berbeda dari baris-baris yang lainnya. Nah, sekarang kita akan membahas apa sih gagasan pokok itu. Gagasan pokok adalah ide pokok, ide utama, inti bacaan dari setiap paragraf. Lalu, apa saja ciri-ciri gagasan pokok? Yang pertama, hanya terdapat di satu kalimat pada setiap paragraf. Yang kedua, ada di awal paragraf, ada di akhir paragraf, atau ada di awal dan di akhir paragraf. Jika gagasan pokok terdapat di awal paragraf, ciri-cirinya ada pengulangan kata di kalimat kedua. Lalu terdapat kata ganti orang seperti ia, mereka, kamu, nya, dan lain-lain. Ada juga kata rujukan atau kata tunjuk, seperti ini, itu, tersebut. Nah, jika gagasan pokok terdapat di akhir paragraf, ciri-cirinya kamu harus lihat di akhir paragraf. Biasanya ada simpulan yang ditandai dengan kalimat oleh karena itu, oleh sebab itu, dengan demikian. Atau juga ada simpulan penegasan. Biasanya ditentukan dengan kata jadi, bahkan, atau juga ada kalimat misalnya benar kata Pak Budi bahwa ... Nah, selanjutnya adalah gagasan pendukung. Gagasan pendukung adalah kalimat penjelas yang mendukung atau menjelaskan dari gagasan pokok. Ciri-ciri dari gagasan pendukung antara lain, yang pertama, kalimatnya lebih dari satu pada setiap paragraf, lalu merupakan uraian informasi untuk menjelaskan gagasan pokok. Jika gagasan pokok telah ditemukan, berarti kalimat yang lainnya adalah gagasan pendukung dalam satu paragraf. Nah, di sini ada contoh sebuah paragraf. Kamu harus baca dulu. Untuk menentukan gagasan utamanya, kamu harus baca dulu di kalimat pertama dan kalimat kedua. Coba kita baca. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Nah, di kalimat pertama dan di kalimat kedua ada pengulangan kata pawai dan budaya. Coba dilihat. Yang pertama ada pawai budaya. Di kalimat kedua ada pengulangan kata pawai dan keragaman budaya. Nah, kalau kamu belum yakin, coba kamu lihat di kalimat terakhir apakah ada kata oleh karena itu, oleh sebab itu, atau penegasan seperti bahkan, jadi. Coba kita lihat di kalimat terakhir. Kalimat terakhir bunyinya terdengar suara gendang yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, di kalimat terakhir tidak ada pengulangan kata atau penegasan seperti oleh karena itu, bahkan, atau jadi. Artinya, kalimat atau gagasan utama terdapat di awal
kalimat. Di mana? Ya, di pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Nah, jika gagasan pokoknya atau gagasan utamanya sudah ditemukan, artinya yang manakah gagasan pendukung? Gagasan pendukung adalah sisanya atau kalimat kedua sampai kalimat terakhir. Antara lain, pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Kakek Udin pun terlihat sabar menanti. Terdengar suara gendang dan yang menandakan rombongan pawai semakin dekat. Nah, sisanya itu adalah gagasan pendukung. Lalu coba kita lihat lagi di paragraf yang lain, contoh yang lain. Nah, coba kamu lihat di kalimat pertama dan kalimat kedua, lalu lihat di kalimat yang terakhir. Coba baca. Akhir-akhir ini cukup banyak kasus penyakit yang diakibatkan oleh minimnya kesadaran akan kebersihan diri dan lingkungan. Lebih utama daripada itu, kebersihan makanan dan segala yang masuk ke tubuh kita perlu dijaga. Apakah ada pengulangan kata di sana? Ada, yaitu tentang kebersihan atau kesadaran penyakit. Tapi kamu harus lihat dulu di akhir kalimat, apakah ada kata penegasan atau simpulan. Nah, di bawah ada kata oleh sebab itu, kebersihan makanan wajib menjadi perhatian bagi kita jika ingin hidup sehat. Nah, berarti gagasan pokoknya ada di akhir kalimat. Nah, gagasan utamanya atau gagasan pokoknya yang mana? Ya, betul. Yang oleh sebab itu, kebersihan makanan wajib menjadi perhatian bagi kita jika ingin hidup sehat. Lalu gagasan pendukungnya yang mana? Ingat, jika gagasan utama atau gagasan pokok sudah ditemukan, berarti sisanya adalah gagasan pendukung. Nah, gagasan pendukungnya ada di kalimat pertama dan kalimat kedua. Sekian pembahasan kita tentang gagasan pokok atau gagasan utama dan juga gagasan pendukung. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.